Siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, dibuka Siang, dulu Pak. kameranya. Ih, talak ini. Ayo, dibuka dulu kameranya. Yunita. Yunita yang kemarin apa ya? Yang Yunita kan sama Bapak kan? Apa, Pak? Yunita alumni APIM kan? Iya, Pak. Yang kemarin sama Bapak. Mana kemarin dapat potongan? Jadinya 1 jam. Dapat Iya, Pak. berapa persen dikasih? Potongannya 50%, Pak. Oh, udah belajar lah ya. Kan lumayan 50%. Iya. Nah, diajak lagi adik kelasnya. Kamu aja yang ngajak biar kamu dapat uang. Kalau Bapak ngajak, Bapak pun nggak dapat. Jadi selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, udah berapa orang sini yang punya laptop? Yusni, bagaimana? Sudah punya laptop belum? Udah, Pak. Rohit, sudah punya? Sudah, Pak. Ya, jadi di mata kuliah kita ini kalau udah jurusan komputer ya, utamakanlah sudah punya laptop, ya kan? Jadi kalau kalian nggak punya laptop bagaimana? Ya, disinilah kesempatan kalian mencari adik kelas kalian nanti. Ajaklah adik kelas kalian waktu SMA masuk ke Venusa, ya kan? Karena kalau tidak salah, kalau membawa satu mahasiswa dapat gope kalau sesama mahasiswa. Tetapi kalau kami dosen tidak ada. Kan lumayan kan dapat 2 mahasiswa berapa jadinya? 1 juta. Udah bisa kan buat DP kredit laptop ya kan? Nah, jadi kalau kalian banyak waktunya bisa ngerjai program. Oke, kita langsung saja ke materi. Masih 13 orang ya? Kita satu apa berapa orang? Di classroom. Kalau nggak salah ada 21 kelas, Pak. Sebentar saya cek. BB. Iya, ada 21 nih. Oke lah, sambil menunggu yang lain, mungkin masih di perjalanan. Ya, kita masuk ke fungsi dari masing-masing objek. Di pertemuan ketiga, ya kan? Pertemuan ketiga ini. Ya, Pak. Ya, jadi kemarin sudah Bapak ajarkan sama kalian bagaimana cara apa namanya sedikitlah tentang pemrograman Visual Studio ini. Jadi di sini ada beberapa objek yang harus kalian pahami. Objek itu dari mana diambil? Objek itu diambil dari ini dia. Kemarin yang ini kan, objeknya diambil dari toolbox. Inilah dia objek. Ini nama. Apalagi objek di sini di form project kita ada ini sistem informasi penjualan buku. Kemudian ada text box. Itu adalah objek. Jadi misal Bapak hapus lagi biar kalian buat yang baru.
Jadi kalau baru dia backgroundnya ini masih polos ya. Jadi Bapak hapus, Bapak kembalikan ke normal. Jadi ini dia. Pada materi di sini yang pertama adalah label objeknya. Atau kita lihat dulu pengertian objek. Objek adalah merupakan suatu kombinasi dari kode dan data yang diperlakukan sebagai satu kesatuan. Jadi suatu objek dapat merupakan bagian dari aplikasi seperti suatu kontrol atau suatu form. Jadi secara keseluruhan dari aplikasi dapat juga berupa suatu objek. Jadi contohnya yang pertama label. Itu dia. Label sering digunakan untuk menampilkan yang pertama judul, teks, atau penjelasan di sebelah kontak teks. Ataupun juga keterangan. Jadi ini dia, untuk menggunakan label ini digunakan kontrol label seperti ini. Yang di blok ini pakai pembuka dan penutup. Kemudian pada umumnya yang harus di-set pada kontrol label hanyalah propertinya saja, seperti ukuran dan sebagainya. Inilah dia properti yang bisa digunakan pada label. Jadi kita coba dulu yang pertama label. Kita masuk ke program. Oke, jadi pada toolbox ini kita cari label ini. Bagaimana cara memindahkan ke form kemarin Bapak bilang? Ayo, bagaimana kemarin cara membuat label ini tampil ke dalam ini, label ini tampil ke dalam ini, form ini. Bagaimana caranya? Bagaimana minggu lalu Bapak bilang? Ayo, Basari ya. Halo, Basari ya. Bagaimana kemarin minggu lalu Bapak bilang cara memindahkan label ini ke dalam form? Yang lain bagaimana? Nggak tahu? Dwiki, halo, nggak ada yang dengar. Ada Pak, tapi agak lupa sedikit gimana caranya kemarin. Ini udah pertemuan ketiga, jadi harus gerak cepat. Jadi jangan sampai pertemuan ketujuh kalian nanti nggak tahu apa-apa. Kalian sendiri yang rugi karena program ini bisa kalian buat nanti untuk membuat skripsi kalian. Gitu. Oke. Jadi bagaimana cara memindahkan objek label ini ke form 1? Bisa di drag gini, bisa, atau bisa di double klik. Nah, jadi label 2 ya kan? Karena 2 kali. Satu di drag, satu di double klik. Ada 2 cara ya kan? Jadi misalkan di sini kita mau membuat misalnya ini judul. Ini judulnya kita buat apa? Kita buat sistem informasi misalnya. Di mana cara membuatnya? Cara membuatnya di caption. Nah, ini di teks. Oke, maka kita buat sistem informasi. Jadi kalian ketikkan pada properti teks. Oke, kelihatan yang Bapak ketik? Ini dia, sistem informasi ini di properti teks ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Oke, itu dia. Makanya harus kalian coba. Kemudian yang kedua, misalnya nama.
maka sudah berubah otomatis. Oke, itu pada label. Di label ini propertinya banyak yang bisa digunakan, mulai dari alignment, auto size, back color, back style, caption, enable, font, forward, sampai dengan banyak ini. Jadi tadi yang pertama kita gunakan yaitu teksnya. Kemudian coba kita mau menggunakan back color pada label. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Maka kita masuk ke program, kita mau menggunakan properti ini, back color sama back style. Mau kita coba. Back color dulu ya, satu. Oke, kita masuk ke programnya. Oke, pertama yang mau kita buat yaitu pada label sistem informasi. Ini, kita mau mengikutkan yang di PDF tadi. Apa tadi di PDF tadi? Back color ya kan? Oke, berarti pada form ini kalian tandai dulu sistem informasinya. Kemudian lihat pada properti. Lihat tadi apa namanya? Back style ya kan? Color. Back color. Nah, Iya, ini dia. Pak. Back color. Jadi di sini kalian klik drop down ini, tanda panah yang ke bawah ini, dia namanya drop down ya. Nah, di sini banyak pilihan. Bisa dari web, bisa custom, bisa sistem. Bapak biasanya ngambil dari custom. Misalnya Bapak ganti ke warna kuning. Bisa kan? Itu dia pada back color. Kemudian pada banyak lagi nih. Back style bisa, caption bisa. Nah, misalnya pada back style. Ada di sini back style. Di bawah back color, Pak. Ini border style. Oke, jadi nanti bisa kalian coba-coba. Misalnya kita mau merubah ukuran. Kalau mau merubah ukuran bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Ayo, ada yang tahu? Ini dia. Perhatikan pada font ya. Jadi nanti banyak perbedaan-perbedaan di setiap apa pemrograman visual. Makanya Bapak suruh kalian pakai pemrograman visual 2010 biar semuanya selaras. Jadi font, kemudian klik apa nih yang titik 3 ini, klik, kemudian terserah kalian mau pilih font seperti apa. Misalnya kita pakai MS Outlook, kemudian di bold, dan ukurannya misalnya 26. Wah, jadi ini berarti kalian harus milih huruf yang bagus. Jangan pakai yang tadi fontnya. Maka yang biasa digunakan apa? Times New Roman bisa. Ini. Oke, sistem impor masih. Oke, maka di sini nanti kalian susunlah ke tengah, di drag. Selanjutnya kita mau merombak ini, si nama. Bagaimana caranya mengubah ukurannya? Diklik dulu namanya, kemudian pilih font, kemudian pada titik 3 ini klik, pilihlah apa nih ukurannya, misalnya ukurannya 16. Sudah besar kan? Sudah berubah dia tampilannya, sudah besar. Oke, kemudian kita pilih yang lain lagi. Setelah label apa lagi? Jadi misalnya setelah label nanti bisa kalian buat di sini text box.
Jadi pada toolbox ini kalian cari yang namanya text box pelan-pelan. Tahu kegunaannya text box apa? Udah dibaca-baca bukunya. Ini dia text box, tipenya, kodenya macam ABL ini. Jadi ini bisa kalian double klik ataupun di drag, bisa double klik. Oke. Maka setelah double klik arahkan. Tariklah dia supaya bagus. Sudah? Maka ini bisa kalian rubah ukurannya. Karena tadi ukurannya 24 tadi ya. Maka harus kalian rubah juga. Nah, ukuran 16 atau 24 tadi? 16 ya? 16, Pak. Nah, iya. Ini. Kemudian, kalau kalian mau menambahkan ke bawah lagi, males mencari label, misalnya. Males mencari di toolbox yang sebelah kiri ini. Malas kalian mencarinya, misalnya. Sudah? Kalian bisa copy aja yang ini. Copy paste yang ini. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Klik aja satu. Ini kan nama. Atau bisa kalian blok sekali dua gini. Udah bisa. Udah Ctrl C, Ctrl V. Sudah. Oke, tinggal ganti nama. Nama jadi apa? Nama jadi Name, Pak. Name. ini misalnya. Ngubahnya di properti text. Cari pada properti sebelah kanan bawah. Tulisannya text. Apa nih? Name. Sudah ganti. Namanya sama nggak pada text box-nya? Namanya beda. Misalnya nih, pada text box yang pertama ini. Dia namanya, dia ini. Bisa kalian perhatikan text box 1. Atau kalau scrollnya kalian buat ke atas, nah, dia name-nya di sini text box 1. Coba kita pindahkan ke lurusan si name ini. Text box pada name ini. Kita pindahkan situ, kita klik. Apa namanya? Text box 2. Text box 2. Pada properti name-nya berubah menjadi text box 2 ini. Oke, itu dia untuk objek yang bisa di copy paste kalau kalian malas. Selanjutnya untuk tambahan lagi. Kalau kita malas, klik aja. Kalau malas ya, kalau rajin nggak apa-apa. Ctrl V, misalnya Bapak mau buat jenis kelamin. Jadi jangan di kolom name ya. Kalau di kolom name jadi error dia. Cari di properti text ini. Ubahlah ini jadi apa ini mau diubah? Jenis kelamin. Kelamin. Jadi kalau dia pada teks bisa pakai spasi, tetapi ketika membuat penamaan tidak bisa. Nah, ini kan jelek nih, rame. Maka bisa kalian drag lagi, geser. Nah, ya kan? Kemudian kita klik lagi pada text box, copy paste aja. Kemudian dia sudah berubah. Nah, di sini bisa kalian susun, kalian rapikan. Oke, sudah rapi kan? Atau kita mau mengganti, jangan pakai text box, bisa. Kita hapus. Misalnya kita mau pakai checklist, ya kan? Atau option. Pernah lihat seperti itu? Jadi kalau pada checklist bisa kalian cari di sini. Kalau dia option namanya radio button. Ini dia. Atau dirapikan. Biasakan kalau mengerjain sesuatu dirapikan. Jadi di radio button 1 ini pada properti teksnya di sebelah kanan bawah kita ganti jadi nama jenis kelaminnya, misalnya laki-laki, jangan pria.
Itu terlalu apa? Kasar. Laki-laki dan perempuan kalau di KTP. Oke, seperti ini. Jadi biar cantik, tadi sesuai dengan ukuran kita besarkan, kemudian pilih font, ya kan, besarkan lagi. Nah, kalau yang ini bisa kalian bold, bisa buat 16. Oke. Nah, kemudian kalau kita, ini option kan, kalau kita mau checklist, apa namanya ya, bentar. Ini, kalau mau checklist namanya checkbox. Nah, ini bisa kalian double klik. Oke. Jadi sudah rapi. Biasakan dirapikan ya. Seperti yang tadi dibesarkan aja ukurannya biar sama. Buat bold, buat 16. Oke, maka kita ganti laki-laki atau perempuan pada teksnya. Pada checkbox 1 kita cari properti textbox-nya di sebelah kanan bawah. Ini ya. Lihat di textbox ini kan masih namanya checkbox 1 kan? Yang ini. Nah, jadi kita ganti nih pada textbox ini. Kita buat misalnya tadi laki-laki ya kan? Laki-laki. Oke, pada checkbox 2 kita ganti jadi perempuan. Oke. Oke, sampai di sini dulu kita start, ya kan? Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Oke, masih ingat tombol start di mana? Ini di bawah format yang warna hijau ini ya. Nampak yang Bapak merah ya? Nampak, Pak. Ya, jadi kita tekan tombol start. Oke, inilah tampilannya. Kelihatan? Kalau dibesarkan dia jadi jelek. Kenapa? Karena nggak kita lebarkan tadi. Kita hanya membuat form kecil. Bisa nggak dibesarkan? Bisa. Jadi solusinya ini harus kalian tarik gini. Kalian besarkan lagi gitu. Itu dia ya. Jadi start. Nah, jadi nama misalnya bisa kita isi. Misalnya namanya si Bella. NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kemudian jenis kelamin. Nah, ini namanya option. Yang sebelah kiri. Ini namanya option. Yang ini namanya checklist. Oke, maka Bapak pilih misalnya laki-laki. Sudah. Kelihatan bedanya checklist sama option kan? Kelihatan. Kalau dia checklist, dia tulisannya seperti ini ya kan? Kalau option dia bulat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Guza, ada yang mau ditanya? Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanya tidak? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, ngomong-ngomong sudah diinstal belum di laptop kalian? Belum, Pak. Astaga, jadi gimana kalian mau coba? Ayo, bagaimana kalian mau cobanya nanti? Bagaimana? Atau gini aja lah, kalau seperti itu pasti nggak dikerjakan, ya kan? Maka nanti Bapak buat tugasnya di sini.
Mana ya PowerPoint Bapak? PowerPoint. Ya. Jadi nanti kalian rancanglah seperti ini. Iya Bapak, screenshot. Jadi nanti kalian rancang seperti itu, Bapak buat tugas. Karena kalau nggak disuruh buat tugas, nggak dikerjakan ini. Nanti katanya. Jadi ini dia. Nanti ketika kalian jalankan, isilah di dalam apa ini. Warnanya bebas ya, jangan warna ini. Ganti-ganti warnanya. Oke, ukuran tulisannya pun bebas. Yang penting nanti ketika kalian start, misalnya seperti yang tadi, seperti ini. Ketika kalian start, isi namanya misalnya si Bella, misalnya. Kemudian NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai NIM kalian. Pilih jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan kalian. Oke. Jadi nanti kalian nyusunnya, itulah kalian screenshot. Terus buat ke PDF, nanti kirim ke Classroom. Oke, maka Bapak buat tugas 1. Oke, jadi ini Bapak buat ke Classroom. Tugas. Batas waktu minggu depan. Ini tanggal 29. Berarti tanggal berapa minggu depan? Tanggal 4 ya? Tanggal 4. Iya, tanggal 4. Tanggal 4 April. Paling lama jam 10 sebelum mulai perkuliahan. Silahkan form seperti gambar. Isi nama dan NIM kalian masing-masing pada saat form dijalankan. Oke itu ya. Sudah masuk kan? Sudah, Pak. Ya, sudah. Jadi itu Pak, dibuat kayak gitu ya Pak? Iya, warnanya bebas, terserah kalian. Jadi sama. kita tuh warnanya bebas ya Pak? Iya. Jadi kalau nggak dibuat seperti itu, nggak dikerjakan, belum nggak diinstal itu. Harus di-push sepertinya, karena
tahun yang lalu seperti gagal rasa Bapak. Karena alasannya belum diinstal Pak, nggak punya laptop Pak, semua satu kelas gitu. Jadi kalau yang ini tadi banyak yang punya laptop. Jadi bagi yang nggak punya, bisalah kalian kerjasama. Kan kalian kelas Medan kan, jumpa-jumpa sambil nongkrong di tempat mana kayak entah mie Aceh yang paling murah ya kan, atau tukang bakso. Situlah kalian ngerjain. Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan lagi tidak sebelum kita akhiri? Apa Nggak ada. nama ini tadi, Pak? Nama apanya? Nama itu aplikasinya ini. Visual 2010. Di Oh, pertemuan visual pertama kan udah Bapak buat situ. Ya, Pak, ya, Pak. Maaf. Nah, makanya dilihat di pertemuan pertama kan di apa namanya di cover materinya aja sudah ada ya kan Bapak buat. Nah, ini di pertemuan pertama. Nah, Microsoft Visual Studio 2010. Ya. Itu dia. Oke, kita akhiri aja. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Silahkan tugasnya dikerjakan. Oke, selamat siang semuanya. Bye-bye. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, bisa keluar. Isi absensinya ya. Iya, Pak. Iya, Baik, Pak. Pak. Oh.